Per hari ini bantuan beras 10 kilo cair secara merata di 3 provinsi ini. Dan ternyata bantuan pangan berupa beras, telur, dan daging ayam ini diberikan kepada masyarakat, tidak hanya kepada KPM PKH dan BPNT saja. Sehingga masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan pun berpeluang besar untuk mendapatkan bantuan berupa beras 10 kilo ini. Lalu siapa sajakah yang akan mendapatkan bantuan THR berupa beras, telur, dan daging ayam dari pemerintah ini sebelum Idul Fitri? Semua informasi ini akan kita bahas di video ini sesuai dengan SK keputusan dari pemerintah, di mana informasinya akan kami sampaikan secara jelas sehingga teman-teman simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar tidak gagal paham dalam menerima informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan teman-teman absen terlebih dahulu. Kalian dari daerah mana, apakah sudah cair atau belum bantuannya, dan bisa komen aja di kolom komentar video ini. Oke teman-teman, di video ini kita akan update lagi informasi mengenai pencairan bantuan beras, telur, dan daging ayam, dimana ini sudah resmi dalam Juknis. Per hari ini ada bantuan lagi yang dicairkan, yaitu secara merata di 3 provinsi ini. Namun ternyata dalam surat resmi ini tidak hanya untuk KPM PKH dan BPNT saja, sehingga masyarakat biasa juga bisa mendapatkan bantuan berupa beras 10 kilo tersebut. Berdasarkan surat keputusan atau Juknis ini yang pertama berisi mengenai bantuan beras 10 kilo. Ini diberikan untuk 21,3 juta KPM yang berasal dari data DTKS di seluruh Indonesia, baik itu yang sudah mendapatkan bantuan atau belum. Kemudian poin yang kedua, bantuan berupa daging ayam 1 kilo. Kemudian poin yang ketiga, bantuan telur ayam ini sebesar 1,4 kilo atau 10 butir telur. Untuk bantuan telur dan daging ayam ini diberikan kepada 1,4 juta KPM yang resiko stunting, di mana datanya diambil dari data BKKBN. Untuk alokasi pemberian bantuan beras 10 kilo ini yaitu diberikan untuk alokasi bulan Maret, April, Mei 2023. Sedangkan untuk bantuan telur dan daging ayam diberikan untuk alokasi mulai bulan April, Mei, dan Juni 2023. Sehingga alokasi kedua bantuan ini berbeda, teman-teman. Nah, di sini dalam surat resmi atau surat keputusan ini, dalam penyaluran bantuan beras, telur, dan daging ayam ini dibantu oleh pihak Bulog, teman-teman, di mana Bulog ini bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyalurannya. Sedangkan untuk bantuan ayam dan juga telur ini dibantu oleh pihak ID Food atau BUMN pihak pangan, teman-teman. Meskipun dalam Juknis ini tidak ada kata-kata ya dibantu oleh PT Pos, namun di berbagai daerah ini sebagian besar bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam penyaluran beras agar pendistribusiannya ini cepat tersalurkan sebelum memasuki Lebaran Idul Fitri, teman-teman. Nah, di sini PT Pos Indonesia mendistribusikannya kepada 13 juta KPM dari total 21,3 juta KPM. Nah, sisanya ini disalurkan oleh partner pemerintah yang lain. Nah, dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memutuskan bahwa bansos beras harus diberikan sebelum Lebaran hingga 3 bulan mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi. Nah, agar tepat waktu, sejauh ini pendistribusian bansos beras ini sudah mulai disalurkan di beberapa wilayah paling timur Indonesia, yaitu daerah Papua di wilayah Jayapura,
kemudian Fak-Fak dan juga Maroke teman-teman. Untuk program penyaluran bansos ini untuk seluruh provinsi termasuk daerah 3T, yaitu terpencil, tertinggal, dan terdepan. Jadi dari PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Bulog ini mendistribusikan terlebih dahulu ke daerah Papua karena pemerintah mengharapkan dari pihak PT Pos Indonesia ini untuk segera menyalurkan terlebih dahulu ke wilayah timur. Nah, untuk mekanisme penyalurannya teman-teman ini terbagi menjadi beberapa tipe. Jadi untuk yang daerah timur ya, terutama dari pihak PT Pos Indonesia ini langsung menyalurkan bantuan tersebut mendatangkan rumah-rumah penerimanya. Nah, jadi mereka ini menyusuri dari data yang didapatkan berupa nama dan alamat dari pemerintah untuk masing-masing penerimanya. Karena di sini dari pemerintah bekerja sama dengan Bulog dan juga PT Pos Indonesia, maka penyalurannya itu ada beberapa tipe teman-teman. Ada yang diantarkan langsung ke rumah masing-masing penerimanya, dan ada juga PT Pos ini membuka titik temu atau titik kumpul, di mana ini dibantu oleh pemerintah perangkat desa setempat ya untuk penyalurannya agar lebih cepat tersalurkan kepada masyarakat di daerah tersebut. Nah, jadi dari PT Pos Indonesia ini melakukan sosialisasi dengan perangkat desa guna mempercepat penyaluran bansosnya. Nah, di sini bagi masyarakat yang ingin mengambil bantuan tersebut, maka teman-teman harus membawa KTP dan juga kartu keluarga asli. Tujuannya agar data masuk ke dalam sistem by name, teman-teman. Nah, untuk lokasi rumah penerimanya juga akan dimasukkan ke dalam sistem. Dengan begitu, penyaluran dapat terpantau detik demi detik dan menit demi menit melalui dashboard secara transparan. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang namanya itu masuk ke dalam DTKS dan masuk ke dalam SK penerima bantuan beras 10 kilo ini, maka kalian akan disalurkan secara merata. Jadi tidak perlu khawatir tidak disalurkan, karena data teman-teman ini sudah langsung masuk ke sistem jika sudah mengambil bantuan tersebut. Nah, untuk sejauh ini sampai tanggal 5 April 2023 ini juga sudah mulai disalurkan teman-teman untuk daerah DKI Jakarta, dan beberapa hari lalu ini memang sudah disalurkan di daerah Papua dan juga Jogja, karena penyalurannya ini sudah dilakukan mulai tanggal 31 Maret 2023 untuk yang bantuan beras 10 kilo, sedangkan untuk bantuan berupa telur dan daging ayam ini mulai disalurkannya itu sudah per bulan April atau per hari ini tanggal 5 April 2023 teman-teman. Oke, jadi itu update informasi pencairan bantuan beras, telur, dan daging ayam di bulan Ramadan tahun 2023 ini. Semoga teman-teman masuk ke daftar nama penerimanya, karena meskipun teman-teman ini bukan masuk ke dalam komponen PKH atau BPNT, ternyata bisa juga mendapatkan bantuan tersebut. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.